Tahukah kamu ini adalah Jakarta 52 tahun yang lalu. Tempatnya pada tahun 1971. Kondisi lalu lintas di kota Jakarta ternyata sudah padat sejak saat itu. Dan becak masih diperbolehkan beroperasi di pusat Jakarta. Suasana kuno kota Jakarta sangat terasa jika dilihat pada saat ini. Pengangguran saat itu tampaknya lebih banyak daripada saat ini. Ditambah lagi tidak ada gadget pada masa itu, sehingga masyarakat sering berkumpul untuk menonton jika ada sesuatu yang baru. Jika kamu menjadi turis asing pada saat itu, kamu akan mendapat banyak tatapan kosong tanpa ekspresi dari orang-orang sepanjang waktu. Kondisi pemukiman warga pada saat itu terasa seperti bukan di Jakarta, melainkan seperti di pelosok kampung di Jawa. Pada saat itu komputer masih sangat langka sekali, dan mesin ketik hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kondisi angkutan umum juga masih seperti ini. Penumpang harus siap untuk mendorong oplet yang dinaikinya jika opletnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Bahkan harus siap basah-basahan jika hujan tiba-tiba datang. Apalagi menyalakan oplet saat itu perlu diengkel terlebih dahulu. Yang disebut oplet itu ternyata diambil dari kata Chevrolet. Pada saat itu, jika tiba waktu sholat, muadzin harus menaiki menara dahulu dan adzan tanpa menggunakan pengeras suara. Selain menggunakan angkutan seperti oplet, untuk menempuh perjalanan ke Jakarta, banyak masyarakat menempuh melalui Sungai Ciliwung dengan ketek bambunya. Perjalanan menuju kota Jakarta, tepatnya Kalibata, bisa memakan waktu hingga 2 hari menggunakan ketek ini. Saat malam hari, mereka akan berhenti dan menginap di perkampungan yang dilalui. Pada saat itu, anak-anak akan berlarian jika ada turis asing, apalagi menggunakan perahu karet, di mana tidak ada seorang pun di sana yang memilikinya. Mereka mengira Belanda kembali lagi. Sebenarnya saya penasaran bagaimana pendidikan pada saat itu. Apakah anak-anak ini mereka sekolah seperti anak-anak di zaman ini? Pasalnya anak-anak terlihat lebih dominan bermain, berkumpul, bahkan berjualan pada saat itu. Air Sungai Ciliwung saat itu sepertinya masih terlihat sangat bersih sekali, sehingga warga banyak yang beraktivitas di sepanjang Sungai Ciliwung, mulai dari mencuci beras, mencuci baju, mandi, bahkan buang air besar. Uniknya, menurut Gubernur DKI pada saat itu, masyarakat menganggap air sungai lebih bersih daripada air dari Grand Hotel Indonesia, sehingga tempat pencucian baju yang disediakan pemerintah DKI justru tak terpakai sama sekali. Meski begitu, bantaran Sungai Ciliwung di daerah Kalibata sudah terlihat kumuh sejak saat itu. Yang menjabat sebagai Gubernur DKI saat itu adalah Bapak Ali Sadikin. Di sini, beliau masih terlihat sangat muda dan energik sekali. Qadarullah, beliau sudah meninggal pada tahun 2008 lalu, yaitu di umur 82 tahun. Semoga Allah ampuni dan rahmati beliau. Pada saat itu juga, perjudian semacam kasino masih legal. Bahkan, sebagian pendapatan DKI Jakarta berasal dari kasino-kasino tersebut. Saat itu juga, yang menjabat sebagai Kapolri adalah Bapak Hogen Iman Santoso, yang namanya disebut oleh Gus Dur sebagai polisi paling bersih di Indonesia. Qadarullahnya, beliau juga telah meninggal pada tahun 2004 lalu, yaitu di usia 83 tahun. Semoga Allah juga ampuni dan rahmati beliau. Itulah sepenggal kisah Jakarta 52 tahun yang lalu. Melihat kondisi tahun 1971 pada saat itu, saya berpikir ternyata zaman ini jauh lebih baik daripada saat itu. Mulai dari masyarakat yang lebih terdidik, berbagai fasilitas yang mudah didapatkan. Walaupun saat ini perbedaan harga yang cukup jauh dari saat itu, namun saat ini kita semua dapat dengan mudah untuk membelinya. Meskipun saat itu tampaknya begitu primitif dan memprihatinkan, namun sepertinya ada satu perbedaan paling mencolok, di mana pada masa itu jauh lebih baik daripada masa kini, yaitu kondisi udara saat itu jauh lebih baik daripada saat ini. Iya enggak? Jika saat ini kamu ada yang merasa biasa-biasa saja dan tak berguna, sepertinya kamu perlu pergi dengan mesin waktu ke 52 tahun yang lalu. Dengan kondisimu dan pengetahuanmu saat ini, kamu mungkin akan menjadi orang yang paling cerdas dan keren di zaman itu. Jika Anda punya cerita dan pengalaman yang berkaitan dengan kondisi Jakarta 52 tahun lalu, semoga Anda berkenan membagikan pengalamannya kepada kami, generasi muda yang lahir di atas tahun 70-an. Apalagi jika Anda termasuk orang yang terlihat pada video-video ini.
Terima kasih.